Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk segala rahmat-Mu, untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh bersyukur untuk kesempatan baru, untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sedikit lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan untuk memulai hari kami. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, curahkan ke dalam hati dan pikiran kami, biar kami boleh memahami, biar kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami sambut berkat-Mu ini Tuhan, persiapkan hati kami, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Mika pasalnya yang keempat ayat 5. Mika pasal 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian, Ai saluhut akka bangso mardalani marhite-hite guarni debatanabe, alayanggo hita mardalan marhite-hite guarni Jehovah debatata, ro disalelengi lilengna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Mika adalah seorang nabi yang hidup di wilayah yang jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan Israel. Tetapi Allah memanggil Mika untuk menyampaikan pesan pada bangsa dan pemerintah Israel. Di saat itu, bangsa Israel sedang dipimpin oleh penguasa yang jahat dan tidak adil. Ini membuat bangsa Israel mengalami penindasan dan serangan dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Alkitab juga menyatakan kondisi dunia ini akan semakin jahat. Dunia akan semakin dipenuhi oleh niat-niat yang tak lagi murni, dan kita sebagai umat Allah juga tak lepas dari ancaman pengaruh yang buruk ini. Kejahatan moral, perilaku yang menyimpang dan tidak bertanggung jawab, tindakan-tindakan yang memanipulasi nilai-nilai agama demi agenda yang dipenuhi kebencian terjadi di sekeliling kita. Mari tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah mawas diri? Apakah kita sudah memohon agar kita diperlengkapi oleh hikmat dari Allah untuk menghadapi segala hal ini? Atau justru kita masih menjadi pelaku-pelaku kejahatan yang Allah benci? Mika datang sebagai pembawa pesan yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel kalau bangsa Israel telah menjauh dan berbalik melawan Allah. Bangsa Israel melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Mereka pun mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai umat Allah, kita harus waspada di hari-hari terakhir ini. Karena kuasa jahat tak pernah lelah dan kehabisan tenaga untuk menjebak kita dan menjauhkan kita dari Allah. Alkitab menjadi panduan kita bagaimana kita bisa menjadi anak-anak terang di dalam dunia yang gelap ini. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sering kali terjadi adalah kita menutup Alkitab kita dan menyimpannya jauh-jauh. Kita lebih memilih untuk menjadi sama dengan dunia ini. Saat seseorang berkompromi dengan dunia, ini akan membuka celah bagi kuasa jahat untuk menyebarkan diri dalam berbagai sisi kehidupan kita. Kita mulai mencari alasan demi alasan
yang menurut kita bisa menjadi pembenaran akan kejahatan yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat adalah dosa adalah dosa. Tidak ada alasan apapun di dunia ini yang cukup untuk menjustifikasi dosa yang kita lakukan. Tetapi Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya akan mengingatkan kita supaya kita tidak sampai tersandung dan terjatuh oleh dosa-dosa kita tadi. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk segera berbalik kepada Allah. Mika adalah suara yang digerakkan dan didorong oleh Roh Allah yang bertujuan untuk memperingatkan bangsa Israel agar bertobat dari dosa-dosa mereka dan meminta ampun kepada Allah. Mika tidak hanya memperingatkan bangsa Israel akan dosa mereka, tetapi ia juga menyatakan kalau Allah berkuasa untuk menyelamatkan umatnya dari segala ancaman musuh. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah tak pernah menyukai perbuatan jahat, tetapi berkat cintanya, Allah memberikan kesempatan bagi umatnya untuk memohon ampun dan berbalik kepada Allah. Allah ingin agar umatnya meninggalkan kejahatan dan memilih serta melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua mempunyai hati yang mau dengar-dengaran akan teguran dan peringatan Allah melalui bisikan Roh Kudus, melalui firman Allah, atau melalui saudara-saudara sepersekutuan di dalam Kristus. Suara Roh Kudus bisa saja berupa peringatan atau perbaikan, sehingga kita tak lagi melakukan kesalahan atau dosa yang sama. Kita tidak sedang dihakimi tatkala ada yang menegur kita akan kesalahan kita. Justru teguran itu akan membebaskan kita dan melepaskan kita dari dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan. Amin. Hari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah yang hidup. Kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur untuk segala mujizat, untuk segala karya-Mu yang masih bisa kami rasakan, yang masih bisa kami alami setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami mohon hikmat daripada Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Biar firman yang baru kami dengar boleh berbuah dalam kehidupan kami. Boleh kami ingat-ingat, boleh kami laksanakan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon berikan kami kekuatan untuk menjalani hari kami. Bantu kami untuk selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan hati kami tatkala kami merasa lemah, tatkala kami merasa tergoda untuk melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ubahkan hidup kami sehingga kami boleh jadi berkat kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mohon Tuhan berkati jemaat-Mu HKBP Batu Haji Lama.
Engkau yang melihat Tuhan segala pergumulan kami. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan dalam hidup kami. Berikan kami jalan keluar saat kami merasa kami ada di jalan yang buntu. Jadilah pengharapan bagi kami saat kami merasa putus asa, saat kami kehilangan semangat kami. Jadilah pandu kami saat kami merasa tersesat dalam kehidupan kami. Bawa kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Berikan kesembuhan ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah, yang saat ini bergumul dengan penyakit yang mereka derita. Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Engkau yang berkati segala proses pengobatan, segala proses medis yang mereka jalani, supaya mereka boleh segera pulih, mereka boleh beraktivitas secara normal lagi. Kepada mereka yang sedang dalam pendidikan, Engkau yang curahkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, kepintaran yang daripadamu, supaya mereka boleh semakin terberkati di dalam sekolah mereka, dalam segala proses pendidikan yang harus mereka jalani. Juga untuk jemaat-Mu yang bekerja, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang permudah jalan rezeki kepada setiap keluarga, kepada setiap rumah tangga. Engkau yang limpahkan berkat-Mu, Engkau yang curahkan rahmat-Mu, dan ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa menghitung segala berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang rendah hati, hati yang dipenuhi oleh rasa syukur, supaya rasa syukur itu boleh menjadi penggerak kami, boleh menjadi motivasi kami saat kami melakukan aktivitas kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kepada seluruh perhalado-Mu, Jemaat HKBP Batu Haji Lama, Engkau yang berikan kebijaksanaan, Engkau yang berkati segenap para halado dalam segenap aktivitas mereka setiap harinya. Berkati Tuhan supaya pelayanan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan di hari yang akan datang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami mohon dengarkan doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.